Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lasdes Kristiani Friday, SG Sarjana Gizi MPH, yang kami hormati Dr. Widya Wasitiastuti, yang kami hormati pula Ibu Emma Madianingrum, Ibu Fasti Arum Utami, dan Dr. Prima Dewi, selaku tim koordinator Korta 1. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kuliah sinkronus overview untuk angkatan tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang untuk adik-adik sekalian. Saya Hanifah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah sesi pretest, acara yang keempat adalah diskusi secara online dengan Korta, acara yang kelima adalah pengumuman, acara yang keenam adalah post test, dan diakhiri dengan penutup. Untuk itu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Cukup. Acara yang kedua adalah sesi pretest terlebih dahulu. Untuk itu, untuk sesi pretest kali ini akan kami serahkan kepada Ibu Fasti. Monggo kepada Bu Fasti. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Baik teman-teman sekalian, selamat siang semuanya. Jadi untuk sesi pretest kali ini, silahkan teman-teman untuk login terlebih dahulu di kahoot.it. Ya, ada di laman di ruangan chat, silahkan kahoot.it. Kemudian saya akan share screen, jadi pertanyaannya dari sini, kemudian nanti teman-teman tinggal jawab aja, kayak gitu. Oke, bentar ya, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Silakan masukkan game PIN-nya. Kemudian masukkan nama dari teman-teman sekalian.
Oke, masih adakah lagi? Nanti jangan lupa bagi teman-teman sekalian, pertanyaannya ada di screen ini, kemudian di layar gadget teman-teman sekalian adalah tinggal mengklik salah satu jawaban yang menurut teman-teman betul. Oke, harusnya ada sekitar 400-an lebih ya. Bu Fasti mungkin bisa mengirimkan linknya juga Bu Fasti. Ya bisa tidak masuk dengan PIN, bisa link intinya, linknya aja. Oke. Ya, linknya ditulis di chat aja mungkin. Jadi bisa klik linknya. Oke. Karena waktu terbatas, kita akan mulai segera ya. Baik. Oke, masih ada penambahan ternyata. Oke, kita start dari sekarang ya, teman-teman sekalian. Ingat, pertanyaannya ada di screen ini, kemudian di screen teman-teman sekalian tinggal menjawab, tinggal memilih jawaban yang berdasarkan teman-teman betul. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu skornya. Oke, siap? Next ke pertanyaan berikutnya. Wow. Oke. Iya. Persaingan semakin ketat. Kita next. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Wow, masih banyak yang salah ini. Oke, kita lihat skornya. Oh. Oke, siap? Next, pertanyaan selanjutnya. Tujuh semester ya, bukan 7 hari, apalagi 7 tahun. Kita lihat skornya. Mantap. Sementara masih Dianti ini. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Baik, akan didampingi oleh DPL dan IL. Apa itu DPL dan IL? Nah, mungkin nanti pada saat sesi diskusi teman-teman sekalian akan mengetahuinya. Baik, inilah skor terakhirnya. Oke. Siapakah pemenangnya? Oke, selamat untuk Dianti. Ada juga untuk yang runner up. Oke, baik, itu kuisnya ya untuk yang pertama. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fasti yang telah memfasilitasi untuk sesi Kahoot sesi pertama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua CFHC IPE kepada Dr. Widyandana MHPE, PhD, Spesialis Mata Konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hanifah, Bu Fasti. Tadi seru sekali pretestnya. Terima kasih untuk mahasiswa juga sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi memang di FKKMK selain kurikulum blok, juga kita ada kegiatan CFHC yang berjalan, yang merupakan kombinasi ya, antara pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, dan penelitian. Jadi kita di sini merupakan suatu program yang disupport langsung oleh dekanat untuk kita memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Dan kita semua bisa berkolaborasi interprofesi yang nanti bisa kita langsung berinteraksi dengan masyarakat sebagai dampingan. Jadi mohon nanti semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius, karena di sini juga ada legalitasnya, ada SKS-nya. Ya. Kalau gitu silahkan dilanjutkan acaranya. Selamat belajar semuanya, semoga sukses. Ya. Silakan Mbak Hanifah dilanjutkan. Baik, terima kasih Dr. Doni atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi online. Pada kali ini akan dimoderatori oleh Dr. Prima. Monggo kepada Dr. Prima, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Bapak Ibu pengurus CFHC IPE dan semua yang hadir pada siang hari ini. Mungkin saya tidak perkenalan diri saya sendiri ya, ini sekaligus nanti kita akan perkenalan dulu khususnya tim koordinator CFHC tahun pertama. Mungkin akan disampaikan oleh siapa ya? Bu Emma atau Bu Widya? Atau saya? Yang perkenalan kota siapa? Boleh saya dulu mumpung istirahat 5 menit silakan. ini. Dr. Widya, silakan. Mbak Hanifah, selamat sore adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan ini kami ingin melakukan sesi perkenalan dulu sebelum nanti kita mungkin akan lanjutkan dengan berbagai sesi tanya-jawab ataupun ngobrol-ngobrol santai tentang apa ini kegiatan CFHC dan juga CFHC IPE tahun 1. Adik-adik, kita langsung next slide aja, Mbak Hanifah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kegiatan di Kota 1, maka mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan beberapa pihak terkait dengan penyelenggaraan CFHC IPE Kota 1 ini. Ini saya sampaikan atau kenalkan, nanti secara lebih mendetail, adik-adik bisa mendengarkan sendiri beliau-beliau para Kota 1 dalam perkenalkan di video yang akan kita share di Elo. Namun secara general kami menyampaikan bahwa tadi ada yang sudah menjadi moderator, ada Dr. Prima Dewi Ratrikanengtyas. Beliau berafiliasi dengan departemen apa Dr. Prima? Geostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi. Ya, cukup panjang ya, nanti jadi pertanyaan, mungkin salah satu pertanyaan post-test. Kemudian ada Ibu Fasti Arum Utami, beliau yang tadi kebetulan sudah mendampingi adik-adik untuk melakukan pretest melalui
Kahut ya. Insya Allah hari ini beliau akan banyak berinteraksi dengan adik-adik, dan selamat tadi Mbak Dianti pemenangnya yang skor tertinggi ya. Moga-moga nanti ada sedikit kenang-kenangan dari CFHC, semoga ya, saya belum menjanjikan, tapi nanti tim CFHC yang akan memastikan. Kemudian ada juga Ibu Emma Madianingrum. Ibu Emma Madianingrum ini dari keperawatan. Nanti juga teman-teman bisa dengarkan profilnya lebih lengkap di video beliau. Dan juga saya sendiri, Widya Wasityastuti, saya dari Departemen Fisiologi. Selain kami berempat, ada juga Mbak Nifa Nurul Zahra. Nah, tadi yang suaranya sudah terdengar merdu ya, pada saat mengawali pertemuan hari ini sebagai Master of Ceremony kegiatan kita hari ini. Kira-kira begitu pengantar untuk perkenalan kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bahagia karena bisa bertemu Maya ini dengan hampir 476 partisipan, walaupun mungkin ada beberapa yang dari manajemen ya, dan juga dari asisten CFHC. Namun ini satu kebahagiaan tersendiri saya karena pertama kali saya ketemu dengan mahasiswa baru. Betul Dr. Prima ya? Ya, betul. Sebanyak ini. Dan insya Allah kita bersama-sama berusaha untuk memfasilitasi dan membantu adik-adik untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya semester 1 sebagaimana sudah kami sampaikan di buku modul ataupun di buku atau video perkenalan Korta 1. Mungkin begitu perkenalan untuk Korta 1 dari saya. Tapi sebelum nanti kita mulai diskusi, mungkin bisa dibantu Mbak Hanifah. Bisa ditunjukkan elok. Saya mohon izin ya Bu Prima mereview kembali tentang elok fitur belajar kita yang banyak akan kita pakai untuk memfasilitasi pembelajaran adik-adik. Ya. Bisa dibantu Mbak Hanifah? Baik, terima kasih adik-adik. Ini adalah penampilan di klik My Course, Mbak. My Course. My Courses. Dipilih CFHC IPE. Ya, matur nuwun. Adik-adik pasti sudah familiar ya. Tadi saya lihat dari histori aksesnya luar biasa. Ada yang sudah puluhan kali mengakses halaman ini, walaupun ada beberapa yang mungkin baru 1-2 kali mengakses halaman ini. Namun semoga ke depan aksesnya akan semakin tinggi, semuanya bisa mengikuti ataupun secara aktif mengikuti perkembangan di dalam laman ini. Ini merupakan media komunikasi kita adik-adik. Jadi pastikan adik-adik sesekali menengok email adik-adik. Ya, semuanya saya taruh sudah pakai smartphone kan ya? Silakan selain menginstal WA, menginstal Line, kemudian apalagi ya? Facebook, apalagi ya kalau mahasiswa ya. Itu juga diinstal tuh emailnya, sehingga kalau ada email baru masuk nanti akan keluar tuh tandanya biasanya ya di dalam fitur smartphone adik-adik. Nah, insya Allah melalui media email setiap perkembangan akan coba kita informasikan melalui announcement atau pengumuman, sehingga ketika ada penugasan baru, tentu kalau penugasan kita nggak terlalu announce ya supaya adik-adik juga aktif. Tapi beberapa hal yang sifatnya urgent biasanya kita juga akan umumkan. Agak turun Mbak Hanifah. Terus Mbak Hanifah ini penjelasan ke bawah lagi Mbak. Ke bawah. Adik-adik itu ada fitur announcement ya. Jadi dari fitur announcement agak naik sedikit itu ketika nanti kami para Korta memberitahu tentang beberapa program, insya Allah akan terhubung dengan email adik-adik. Ya itu announcement itu akan terhubung di sana. Kedua, ada ruang saling bertanya. Coba Mbak, mohon diklik ruang saling bertanya, Mbak. Agak ke bawah, Mbak. Ya, dari ruang saling bertanya ini ada fitur adik-adik. Silahkan adik-adik kalau mau bertanya, buatlah satu materi new document topics. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lihat, kemudian juga antar teman bisa memanfaatkan. Kembali ke halaman sebelumnya, Mbak Hanifah. Ya, ke bawah. Adik-adik, penugasan itu di CFHC IP tahun 1 itu akan ada 2 kegiatan. Contohnya hari ini kita laksanakan adalah kegiatan yang sifatnya sinkron atau real tatap muka virtual. Mohon agak turun ke bawah, Mbak Hanifah.
ke bagian penugasan yang ya terus yes. Nah ini adik-adik, jadi adik-adik bisa akan melihat ada beberapa materi dan juga beberapa tugas-tugas yang sudah kita sampaikan. Insya Allah di dalam deskripsinya itu sudah kita tulis ya, masa berlaku kuis itu dari kapan sampai kapan. Sehingga sebenarnya bisa dihindari kalau adik-adik bilang saya kira selesainya besok, saya kira selesainya minggu depan. Itu tandanya mungkin tidak membaca instruksi yang ada di LMS ELO. Jadi mohon informasi yang ada di LMS ELO ini diperhatikan. Di situ instruksinya cukup jelas, informatif, insya Allah kalau ada pertanyaan atau ada kurang informasi bisa disampaikan kepada kami. Nah, adapun untuk kegiatan berikutnya, kita insya Allah akan ada virtual team building. Nah, di virtual team building ini nanti insya Allah adik-adik akan mulai melakukan kegiatan berdasarkan kelompok. Insya Allah di sini juga adik-adik sudah kita bagi kelompoknya ya. Nanti mulai mungkin insya Allah beberapa waktu depan adik-adik bisa menghubungi DPL setelah kita informasikan. Kemudian untuk panduan pelaksanaan kegiatan virtual team building juga kita akan secara rutin unggah di ELO. Mungkin itu pengantar saya tentang ELO. Jadi saya mohon sekali adik-adik proaktif membuka ELO secara rutin karena insya Allah ELO ini tidak hanya untuk CFHJ IPE ya, tapi saya lihat beberapa mata kuliah lain juga memanfaatkan ELO. Jadi ibarat kata ini jadi kayak apa ya? Medsosnya anak sekarang apa ya Mbak Hanifah ya? Instagram ya. Instagram. Kalau sehari kita cek Instagram bisa 8 kali, ini katanya penelitian tuh orang Indonesia tuh cek Instagram sehari bisa 8 kali tuh, maka mohon adik-adik cek ELO juga setidaknya ya 3 kali lah, kayak minum obat gitu ya. Itu salah satu pendekatan yang kita lakukan pada masa daring ini, kira-kira begitu. Mungkin demikian Dr. Prima pengantar dari saya untuk kegiatan tahun 1. Saya kembalikan kepada Dr. Prima. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Dr. Widya pendahuluan dan perkenalannya. Jadi diingat ya pesan-pesan Ibu Ketua Korta ya. Adik-adik ini kuliahnya online. Jadi semua informasi ya harus rajin membuka tadi ya. Tidak hanya WhatsApp dan Instagram, tapi kalau di sini ELO. Dan nanti kan 7 semester, jadi adik-adik harus perhatikan betul dan tidak ketinggalan informasi. Oke, selanjutnya adalah sesi diskusi. Ini adik-adik kita sudah melihat banyak pertanyaan yang sudah diajukan. Banyak karena ya memang 400 lebih ya. Nah ini mungkin sebelum kami menjawab pertanyaan yang sudah masuk, kita mumpung tatap muka daring, ketemu tatap muka. Mungkin saya akan minta 1-2 mahasiswa untuk bertanya secara langsung. Jadi sebelum menjawab yang sudah ada. Oke, saya beri kesempatan 2 mahasiswa untuk bertanya secara langsung. Ayo, siapa? Sudah jadi mahasiswa ya, bukan siswa. Kalau di SMA mungkin ditunjuk-tunjuk ya. Coba voluntary ada yang mengajukan diri. Silakan. Tanya. Monggo, halo, suara saya terdengar? Wah, ini tulisannya kok unstable ya. Internetnya unstable. Ya, siapa? Ada yang bisa klik icon tangannya. Oh, baiklah. Sepertinya harus ditunjuk ya. Kalau nunggu kelamaan. Oh iya, boleh. Mana? Nggak ada tuh. Langsung di-unmute aja yang mau tanya. Silakan. Ini sudah banyak pertanyaan, mestinya bisa langsung ditanyakan. Biar kita lebih akrab. Yuk, mumpung ketemu langsung ya, sinkron. Jadi bisa kita diskusikan langsung. Tidak ada. Baiklah, saya panggil 1. Salah satu dipanggil Dr. Prima atau salah 2. Kirim surat cinta. Aduh. Baiklah. Ada Mas Yonatan yang mau bertanya. Silakan. Silakan, Yo. Ya, Dok, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Nyalakan kamera karena internet kurang stabil. Ya, saya izin untuk
kelompok saya dari kelompok 31, Dok. Nah, Ya. untuk anggota kelompok sendiri tuh sudah ada 2 orang yang mengundurkan diri ternyata dari UGM. Nah, untuk kelompok saya berarti 3 orang saja atau nanti akan digantikan ya? Terima kasih. Oh, setelah jadi kelompok terus mengundurkan diri? Sebelum jadi kelompok, Dok. Mereka memang sudah mencabut berkas. Oh, belum ini ya, belum ternotifikasi di CFHC mungkin ya Mbak Hani ya? Mbak Hani? Ya, tapi itu sudah yang kami dapat sudah yang daftar ulang, Bu, sebetulnya. Oh, jadi ini daftar ulang tapi kemudian mengundurkan diri apa ya? Kemungkinan seperti itu, Bu. Yonatan taunya gimana kalau itu mundur? Tidak bisa dihubungi atau bagaimana? Ya, saya hubungi lewat sosial media untuk mengkonfirmasi kan kalau kelompok saya, tetapi mereka bilang mereka sudah mengundurkan diri. Gitu. Oh. Mungkin dicek ya, Mbak Hani. Nggak apa-apa, Dr. Prima. Nanti mungkin jadi catatan Mbak Hanifah aja biar ditindaklanjuti oleh Mbak Hanifah dan tim CFHC. Matur nuwun Mas Yo sudah menginfokan. Terima kasih Yonatan sudah kasih tahu ya. Mungkin akan dicek nanti oleh sekretariat untuk selanjutnya bagaimana nanti bisa diatur. Ya. Ada lagi mungkin? Yonatan? Sudah cukup, Dok. Oh ya. Oke, terima kasih. Baik, satu lagi. Silakan. Perwakilan dari para cantik. Wah, semua izin off kamera ya, kendala jaringan. Bisa lihat ini wajah asli. Ada lagi? Ada Pratama Satmoko itu? Oh ya, saya kok nggak bisa lihat sih. Ya, silakan. Iya, itu yang Mas Yu tadi. 3. Oh, iya. Pratama. Iya. Ini yang sudah bertanya tadi belum ya? Pratama Adi Satmoko. Iya, itu yang tadi Bu Emma. Oke. Oh iya. Mas Yu. Baik. Tidak ada, saya tunjuk salah satu ya. Bertanya Bu. Ah ya, udah sip. Siapa ini? Saya Revana Bu dari Prodi Ilmu Keperawatan dari kelompok 51. Izin bertanya mengenai CFHC IPE ini. Ya. Kan karena dilakukan daring ya Bu, itu saya masih belum paham dengan bermitra dengan keluarga itu. Lalu apa yang akan kita lakukan di daring ini ya Bu? Terima kasih. Cara bermitra dengan keluarga di masa daring ini? Ya. Iya Bu. Caranya gimana? Oh ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin mau dijawab Bu Emma atau siapa? Silakan. Saya mencoba membantu menjawab. Ya, silakan Bu Emma. Siapa tadi namanya? Saya Revana Ibu. Mbak Revana, untuk bermitra dengan keluarga, untuk CFHC ini ada beberapa tahapan ya. Untuk tahap pertama, untuk semester pertama ini kita lebih menguatkan bagaimana untuk kerjasama di dalam kelompok dulu. Ya, pengenalan bagaimana untuk pengelolaan komunikasi dengan keluarga itu menjadi bekal mahasiswa dulu. Kemudian untuk seperti yang kalian video dilihat di Elok kemarin, di tahap semester 2 nanti memang kalian akan untuk bermitra dengan keluarga. Tapi untuk sementara ini ada beberapa strategi untuk bermitra dalam keluarga. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan menyesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Seandainya memungkinkan besok keadaannya membaik, nanti akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti kalian akan dicarikan atau diklopkan dengan keluarga mitra. Tetapi seandainya masih belum memungkinkan,
nanti untuk keluarga mitra akan diupayakan pengelolaan keluarga mitra secara daring. Tapi itu harapannya. Jadi ada dua mekanisme plan A dan plan B. Tapi jangan khawatir, pasti akan ada strategi untuk pengelolaan keluarga mitra pada masa apapun. Mungkin itu untuk membantu Mbak Revana, Seba. Sudah jelas belum, Mbak? Gimana, Revana? Baik. Baik, Bu. Sudah, terima kasih. Oke. Sudah jelas ya. Ya, jadi dinamis ya, teman-teman. Nanti pandemi ini kan kita tidak tahu sampai kapan kita aman untuk bisa sampai terjun ke lapangan. Seperti tadi di kuis juga sudah ada bahwa di semester pertama ini kita belum sampai menuju ke keluarga mitra. Kita masih awal ini perkenalan, dinamika kelompok, kemudian belajar berkomunikasi. Nah, nanti rencananya memang semester 2 ya penerjunan, tapi itu nanti fleksibel, kita lihat kondisi. Oke, ada lagi mungkin yang langsung bertanya? Baik, sambil menunggu, mungkin kita bisa mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke question box. Ya. Banyak pertanyaan, mungkin saya kelompokkan ya yang mirip-mirip pertanyaannya dan yang mungkin sama jawabannya. Yang pertama tentang pembagian kelompok, ini sistemnya seperti apa atau pembagian kelompok itu berdasarkan apa pembagian kelompok di evaluasi IPE? Ya, adik-adik sudah melihat ya pembagian kelompoknya, siapa saja kelompoknya, mungkin juga sudah bisa memperkirakan dasar pembagian kelompoknya. Yang jelas dari 3 prodi ini kita beri perwakilan semua, jadi masing-masing kelompok pasti ada yang dari prodi keperawatan, pendidikan dokter, dan gizi. Itu tentu saja tujuan utamanya untuk IPE ya, interprofessional education. Nah, itu utama pertimbangannya. Yang kedua mungkin ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi karena ya seperti biasa ya di Fakultas Kedokteran ini kita biasanya kekurangan kaum laki-laki. Jadi mungkin nanti ada kelompok yang terdiri dari perempuan semua. Seperti kami di Kota 1 ini cantik-cantik semua. Tidak ibu-ibu semua dan wanita. Itu ya, jadi tidak ada asal daerah atau acak gitu, tapi mempertimbangkan tadi prodinya dilengkapi, yang pendidikan dokter mungkin juga dari internasional dan reguler gitu, jadi dicampur semua, dilengkapi semua prodi. Mungkin ada yang mau ditambahkan pertimbangan lain apa, Mbak Hani, Bu Emma, atau Bu Pasti, Bu Widya? Mbak Hani yang bagi kelompoknya ya Mbak Hani ya. Tidak ada ya. Oke. Apakah setiap kelompok akan didampingi oleh dosen dalam pelaksanaan CFHC? Nah, itu juga sudah ada di pembagian kelompok ya. Sudah ada belum ya? Mahasiswa sudah tahu ya Mbak ya? Dosennya, IL-nya? Sudah tahu belum? DPL aja Bu. Ya kalau IL belum. Oh ya. Jadi DPL biasanya membimbing 2 kelompok mahasiswa. Kalau IL mungkin sampai 4 ya, karena dalam satu wilayah yang sama gitu. Jadi satu dosen pembimbing lapangan, yaitu dosen dari FKKMK, ini akan membimbing 2 kelompok biasanya. Itu akan mendampingi terus, tidak akan berubah. Adik nanti kalau pindah tahun kedua, ketiga, keempat, tetap dengan dosen yang sama. Ya. Jadi kelompoknya dan dosennya tidak akan berubah sampai 7 semester. Baik, tadi untuk yang keluarga mitra sudah ditanyakan Devana ya, untuk pandemi ini gimana caranya untuk berinteraksi dengan keluarga mitra, tadi sudah dijawab. Kita nanti akan dinamis mengikuti kondisi, kalaupun masih situasi pandemi, nanti saatnya terjun ke lapangan, tetap metodenya tetap daring nanti. Akan ada pemberitahuannya ya. Sementara
kita fokus ke semester 1. Kemudian ini saya rasa untuk keluarga mitra sudah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Apakah nanti akan menginap kalau sudah kondisi membaik? Enggak ya, ini kita nanti akan ada kunjungan-kunjungan. Kita tidak kemudian menginap di sana, hanya berkunjung 1-2 kali di wilayah keluarga binaan. Kemudian transportasi ke sana ya. Nanti mungkin di saat kita koordinasi saat penerjunan ya, biasanya memang menggunakan kendaraan pribadi, tidak difasilitasi oleh fakultas. Baik, kemudian terkait video penugasan ya, di buku atau modul dijelaskan untuk membuat deskripsi singkat 150 kata. Deskripsi singkat ini menjelaskan tentang video yel atau tentang kelompok masing-masing. Mohon untuk dijelaskan secara lebih detail. Silahkan dijawab mungkin Bu Lydia atau Bu Pasti. Yel-yelnya gimana? Deskripsi singkat menjelaskan video yel-yel atau tentang kelompok masing-masing. Deskripsi 150 kata. Saya coba menjelaskan ya Bu Prima ya. Monggo Bu Widya. Adik-adik, jadi sebenarnya penugasan untuk video membuat yel-yel atau kelompok itu nanti adik-adik kan akan ketemu dengan kelompoknya ya. Kemudian adik-adik kan juga sudah mempelajari apa itu IPE atau Interprofessional Education. Adik-adik milih nih kira-kira Anda berlima atau berenam ini mau diberi nama kelompoknya apa. Nah, pilihlah nama kelompok sesuai dengan filosofi IPE yang ingin Anda kuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bikin video yel-yel ya, bikinlah suatu kata singkat, lagu dan sebagainya yang untuk menunjukkan eksistensi dari kelompok itu. Misalnya seperti itulah penjelasannya. Monggo, mungkin kalau ada tambahan dari yang lain. Ada tambahan mungkin Bu Pasti, Bu Emma? Oh, deskripsi singkatnya Bu Prima. Deskripsi singkatnya itu untuk keterangan di videonya itu, karena kan videonya nanti diunggah ya Bu Hanifah ya. Terus membuat deskripsi singkat. Jadi diberikan video singkat aja dari kelompok siapa, atau nomor berapa, nama kelompoknya apa, filosofi singkatnya apa, lalu yel-yelnya apa, sedikit gitu. Kira-kira begitu Bu Prima. Storyline atau gimana? Storyline gitu ya? Ya, kayak storyline. Pada pinter kalau bikin kayak gitu. Betul. Storyline. Ya, ada pertanyaan lebih lanjut terkait ini? Ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana teknis fasilitasi dinamika kelompok untuk mencapai tujuan di masa pandemi ini? Nah, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bu Pasti bagaimana pembentukan dinamika kelompok ini dalam bentuk virtual ya, virtual team building. Nanti rajin buka Elok Bu, di panduannya akan banyak detail di Elok juga. Oh iya, sudah ada di Elok ya. Adik-adik sudah baca mestinya ya. Ya, nanti dipelajari lagi. Bagaimana caranya setiap kelompok dapat menciptakan misalnya. Nah, ini memang tujuan learning outcome dari dinamika kelompok itu yaitu agar setiap kelompok ini saling mengenal satu sama lain, saling memahami, sehingga diharapkan nanti kerjasamanya akan lebih baik karena adik-adik nanti akan bareng terus ya 7 semester di CFASI ini. Itu nanti awalnya dengan dinamika kelompok tadi. Selanjutnya silakan adik-adik membuat solid grupnya masing-masing dengan caranya sendiri. Penilaian. Penilaian, mungkin ada yang mau menjawab ini selain penilaian dari DPL, apakah IL juga berwenang memberikan penilaian? Bagaimana jika ada mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir yang kurang baik? Monggo, Ibu Kota, dijawab tentang penilaian. Dapat nilai terendah yang harus diraih agar dapat lulus program ini. Wah, ini visinya udah ke depan ini. Untuk semester 1 memang sementara masih DPL pemberi nilainya ya Bu Prima ya. Ya, karena belum ini ya, belum. Jadi begini adik-adik, secara prinsip diikutin saja panduan yang ada di modul. Jadi program ini sekuensial.
Sekuensial itu artinya setiap sequence mempunyai penilaian, mempunyai penugasan, mempunyai tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, tetapi ujungnya sama, yaitu memfasilitasi pencapaian kompetensi interprofesional. Hanya penguatan dan bentuk-bentuk kegiatan ataupun programnya disesuaikan dengan pencapaian atau proses secara spiral. Karena kalau sekarang kita bicara tentang langsung interprofesi calon dokter sama perawat, terlalu dini. Anda masih belum menguasai apa itu kontennya calon dokter, calon perawat, calon gizi, keterampilan klinik juga belum punya, sehingga semester 1 ini masih sangat awal. Nanti dengan bertambahnya umur Anda sebagai mahasiswa, maka pasti aspek yang dikerjakan akan semakin dalam dan semakin lebih mendekati profesi, kira-kira begitu. Nah, terus terang memang semester 1 kita hanya DPL. Nanti IL juga akan memberi penilaian, tapi in the future ya, ditunggu tanggal mainnya, kira-kira gitu. Nah, kalau ada mahasiswa yang nilai akhirnya kurang baik, dilihat mengapa kok nilainya kurang baik, gitu ya. Kalau sengaja gitu ya, sengaja membuat kurang baik, pasti tindakannya akan berbeda dengan yang karena sesuatu lain hal yang sudah dijelaskan sepertinya oleh Bu Lasih di dalam videonya ya, sehingga tidak bisa menghadiri dan sebagainya, pasti ada kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kira-kira begitu. Kalau tidak lulus, ya mengulang ya, insya Allah begitu ya Bu Prima, ketemu lagi dengan kita ya. Iya, janganlah. Kalau nilai terendah, insya Allah nggak ada sih kita nilai terendah ya, tidak ada keterangan harus lulus. Tapi ya, jadi kita nggak pakai cut off gitu ya, nggak pakai border nyatakan lulus. Ya, hanya kita mengikuti aturan umum. Untuk lulus dari suatu program studi, itu tidak boleh ada nilai E. Itu ya aturannya ya. Moga-moga nanti dibaca ya panduan akademiknya ya. Yang kedua, nilai D total maksimal 20%. Ya, kita CFHJ mengikuti aturan itu. Tidak khusus ngaten ya. Kira-kira gitu. Mungkin itu tambahan dari kami, Bu Prima. Matur nuwun. Jadi mungkin bukan nilai E atau D, mungkin nanti adik-adik juga bisa saja dapat nilai K. Nah, K itu apa? Nah, mungkin nanti ada poin-poin penilaian yang belum terisi ya, belum dilengkapi, belum diselesaikan, ada tugas atau apa, satu nilai yang belum dilengkapi sehingga tidak bisa keluar nilai dengan lengkap. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Ini sebenarnya sudah tidak sabar mau ke lapangan ini. Pertanyaannya ke lapangan dan nilai. Oke, selanjutnya bagaimana jika saat pelaksanaan sesi sinkron nanti terdapat masalah koneksi pada internet mahasiswa? Tiba-tiba terputus atau kendala lain, apakah mendapat toleransi atau bagaimana? Ya, ini memang tidak hanya mahasiswa ya, nanti di dosen juga kalau pas WFH juga bisa saja terkendala seperti itu. Jadi intinya sekarang adik-adik sudah mahasiswa, sudah kita tuntut lebih banyak kemandiriannya, self-center ya student center ya. Adik-adik tahu kebutuhannya mempelajari sejauh mana. Jadi kalau misalnya memang nanti akan ada sesi sinkron atau apa, persiapkan sebaik-baiknya. Karena ya itu untuk kebutuhan adik-adik sendiri. Kalau memang segala sarana-prasarana sudah diusahakan dan memang kemudian tetap ada kendala, ya sudah, kita semua maklum akan hal itu. Dengan kondisi daring seperti ini, itu sangat bisa terjadi. Jadi nanti seperti Dr. Widya sampaikan juga tentang penilaian tadi, alasannya apa nanti ya tergantung itu toleransinya ya, apakah ini bisa ditoleransi atau tidak. Kalau terus-terusan kendala, kemudian tidak pernah ikut sesi sinkron, ya nanti kita telah lebih lanjut ini bagaimana solusinya. Karena ya akhirnya takutnya jadi LO-nya tidak tercapai. Mungkin ada tambahan jawaban dari kota lain, dari tim. Menambahkan Bu Prima. Ya, Bu Emma. Ya, mungkin seandainya sesi sinkron nanti ada kendala koneksi internet, ini penting sekali untuk mahasiswa untuk menghubungi asisten CFHC yang saat ini seperti yang ditampilkan di Elok, dapat menghubungi Bu Hanifah, karena ini penting. Biasanya pada sesi sinkron itu ada beberapa penugasan, misalnya kuis atau apa tadi ya. Ya, jadi mengkomunikasikan kendalanya apa, kemudian ke Bu Hanifah bisa mensupport
seperti apa nanti seandainya ada kuis atau penugasan yang pada sesi sinkron itu bisa dilakukan. Dan kan untuk saat ini kan koneksi tidak hanya internet, seandainya memang internetnya ada hambatan, mungkin bisa difasilitasi dengan telepon ya. Itu seandainya paling buruknya telepon, atau ini seandainya ada pada saat sesi sinkron, penugasannya apa bisa menanyakan. Ya. Karena sayang kalau pada saat sesi sinkron ada yang penugasan yang harus dilaksanakan pada sesi sinkron, tapi karena tidak lengkap, itu akan menghambat mahasiswa untuk maju ke step selanjutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Prima. Ya, terima kasih Bu Emma. Ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pada tahun berapa, tahun atau semester berapa kelompok CFHC IPE akan mulai belajar dan bekerjasama dengan institusi lapangan? Ya, ini sudah ya, tentu saja kalau nanti adik-adik sudah mulai terjun ke lapangan. Karena beliau-beliau ini adalah yang akan membantu membimbing adik-adik saat di lapangan. Apa yang berbeda? Ya? Kalau normal mungkin idealnya semester 2. Ya, pas penerjunannya semester 2 ya. Iya. Ya. Nah, ini terus ditanyakan bedanya bedanya yang dulu sama yang sekarang. Bedanya apa Bu Emma? Ya itu kan daring ya. Mbak Fasti mau ini? Yang berbeda. Bedanya mungkin ya untuk semester 1, mungkin pada saat kuliah umum ini sebenarnya adalah bagian dari kuliah umum. Kuliah umum kalau yang sebelum pandemi, mahasiswa berkumpul bersama, ketemu dalam satu ruangan untuk pelaksanaan kuliah umum. Kalau sekarang untuk pertemuan perdananya, untuk di CFHC tahun pertama, semester pertama ini, ya ini, kuliah perdananya itu adalah hari ini. Ini adalah perdana untuk CFHC semester pertama. Itu bedanya yang pertama. Kemudian sebelumnya semuanya perkuliahannya itu masih bertemu langsung dengan narasumber, tapi sekarang dengan pandemi ini kita mencoba memodifikasi dengan bantuan LMS Elok, tapi sepertinya ini lebih terstruktur. Jadi mahasiswa walaupun secara daring tapi bisa mengakses waktu-waktu informasi apa yang dibutuhkan, mengulang lagi konten yang ada dari narasumber tersebut dapat diakses di Elok. Ini adalah kelebihan di masa pandemi ini. Itu perbedaannya itu. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya yang krusial itu adalah adik-adik mengenal satu sama lain itu tadi, mengenal tim kota, mengenal sekretariat, mengenal kampus. Tapi karena ada pandemi ini semua dilakukan secara daring, mungkin ya ada kekurangannya ya. Jadi nanti mohon dimanfaatkan betul adanya sesi virtual team building karena kekompakan adik-adik ini dibutuhkan untuk bekerja sama sampai 7 semester. Baik, kita lanjut. Untuk semester pertama, apakah ada pembagian dari masing-masing prodi atau kami menentukan sendiri? Maksudnya pembagian job desk apa ya ini? Karena CFHC IPE ini sudah ya koordinasi jadi satu ya. Kami ini sudah mewakili prodi, kemudian membuat program, membuat kegiatan untuk adik-adik. Jadi tidak ada khusus keperawatan tugasnya ini, yang gizi ini. Maksudnya apa ini ya? Mungkin kota yang lain bisa membantu menjawab. Mungkin mahasiswanya Mbak Bu Prima. Gimana? Dari untuk pertanyaan nomor 11 itu apa? Adik-adik, siapa yang bertanya ini maksudnya apa? Mungkin bisa langsung kita interaktif ya. Ini mumpung ketemu, kita bisa ngobrol langsung. Sambil mencari nama penulis soal pertanyaannya mungkin ya Bu Prima. Ya. Jadi adik-adik di tahun pertama ini sebenarnya pembagian tugas antar profesi itu sangat tipis. Okay? Tidak seperti atau sekuat nanti kalau Anda sudah mempunyai kapasitas kompetensi profesi yang lebih tinggi. Itu biasanya di tahun ketiga ya, mulailah di tahun kedua mulai ada. Tapi di tahun 1, tahun 2 itu sebenarnya sifatnya masih integrated.
integrated Anda sebagai mahasiswa atau calon tenaga kesehatan. Ya, jadi tidak ada yang namanya kalau di tahun pertama maka ketuanya harus jadi prodi dokter atau ketuanya dari gizi gitu. Tidak ada pembagian job seperti itu. Ya, di sini sifatnya team building. Jadi semuanya mempunyai tugas dan assignment yang sama. Nah, nanti kalau sudah semakin tinggi kemampuan atau kompetensinya pada masing-masing profesi, pada saat adik-adik melakukan intervensi, melakukan kegiatan atau program, tentu ada warna atau nuansa dari masing-masing profesi. Kira-kira ngaten, Dokter Prima. Jadi kalau pada fase-fase awal ini masih sama. Kira-kira gitu, Dokter Prima. Matur nuwun. Mungkin itu ya maksudnya ya. Dari IPE itu terus ya mungkin nanti akan terlihat di tahun-tahun berikutnya. Kalau tahun pertama belum ya, masih secara umum kerjasamanya. Jadi tidak ada yang mengaku ya, ini yang masih pertanyaan ya. Baiklah. Nanti bisa kalau belum jelas bisa dilanjutkan lagi untuk bertanya di question box atau langsung di sini. Nomor 12 terkait dengan kuis di Garmea sudah mengerjakan, tapi kok persentasenya hanya 20%. Bagaimana ya? Ini mungkin memang bobot kuisnya 20%. Di skip aja, Bu. Nanti kita lihat di track. Kita track dulu di sistem. Oh iya. Lanjut. Maksimal absen, tidak hadir. Ini mungkin ketidakhadiran waktu tutorial dengan DPL gitu ya. Oh ini juga ya, kuliah ini juga ya. Ini monggo dijawab. Tidak ada jumlah maksimal. Harus hadir semua. Harus Ya? hadir. Itu harus hadir. Kalaupun tidak hadir, catatannya mengikuti flowchart yang sudah ada. Jadi tidak ada kata-kata boleh tidak hadir 25%. Untuk CFHC IPE sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Berbeda dengan kegiatan kuliah yang ada mengikuti beberapa mata kuliah ya. Ada kan yang minimal absensi 75% ya. Kalau di CFHC sebenarnya prinsipnya semua harus hadir. Karena dalam setiap kegiatan itu ada learning objektif yang harus dicapai. Ya, tentunya kalau tidak bisa hadir nanti melekatlah konsekuensinya. Kira-kira begitu, Bu Prima. Ya, untuk tidak hadir ini ada 3 alasan yang bisa dimaklumi itu ya Bu Widya ya, yang di penjelasan videonya Bu Lastia sudah ada. Monggo kalau masih ada yang bingung dipersani lagi ya, Dek ya. Di modul juga halaman 4 atau halaman 5 juga sudah ada chartnya. Kira-kira gitu, Bu. Ya, sudah lengkap ya. Coba nanti dilihat lagi. 14 ini untuk apa ya pertanyaannya? Maksudnya bingung kenapa harus bingung asisten mahasiswa dan asisten dosen? Mau dicari gitu ya? Mau minta tolong? Ya beda ya. Biasanya kalau asisten mahasiswa ya masih mahasiswa. Saya nggak paham. Bu Prima? Ya, mungkin pertanyaannya adiknya itu kalau asisten mahasiswa itu dari pihak mahasiswa. Kalau asisten CFHC itu seperti saya ini, Dek. Oh ya. Jadi Mbak Hani itu asisten dosen, asisten CFHC. Ya, jadi adik-adik nanti kalau tidak masih kurang paham atau biasanya kalau tidak pandemi ya itu mahasiswa akan bisa sering datang ke sekretariat, ada Mbak Hani bisa bertanya tentang CFHC IPE. Jadi beliau akan secara teknis administrasi lebih tahu ya daripada kita. Nanti bisa bertanya dan kalau Mbak Hani tidak tahu mungkin nanti bisa disampaikan ke kami. Tapi yang selalu standby di sekretariat adalah Mbak Hani. Ini silakan adik-adik pendekatan ke Mbak Hani yang baik-baik ya sama Mbak Hani ya. Baik, ya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin lebih ke arah ke manajerial, tapi nanti kita jawab bersama-sama. Bu Lastia sudah ada? Ya, Bu Lastia sepertinya sudah ada. Oh iya. Ibu-ibu sekalian. Halo Bu Lastia. Selamat siang. Bu. Selamat siang. Ya, di kantor atau di rumah ini? Di kantor ini, Bu. Baiklah. Kita sip-sipan soalnya. Iya, betul. Ya, Bu Lastis, nanti kita coba jawab bersama ini ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nomor 1, apakah kegiatan CFHC IPE ini bisa kita kolaborasikan dengan
kegiatan kemasyarakatan di sana. Waduh, wis arep mengkolaborasikan. Gimana nih jawab Bu Lasdes? Kegiatan Fase IPA apakah dapat dikolaborasikan dengan kegiatan kemasyarakatan seperti Karang Taruna? Itu memungkinkan sekali apabila memang nanti pada saatnya kita sudah bisa secara luring atau secara di luar jaringan, mungkin pada tahun ketiga dan tahun keempat itu ada pengabdian masyarakat. Yang namanya pengabdian masyarakat mungkin kita bisa melibatkan selain daripada dukuh, juga mungkin Karang Taruna, tergantung dari topik atau tema pengabdian masyarakatnya. Begitu mungkin, Dokter Prima? Ya, saya menambahkan sedikit, jadi justru nanti kita kalau di lapangan itu manfaatkan local wisdom. Adik-adik kalau mau pendekatan ke keluarga mungkin bisa lewat mungkin pertemuan organisasi yang sudah ada, itu akan lebih memudahkan adik-adik. Mungkin ada tambahan lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa saja yang diperlukan supaya kegiatan CWC dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan? Wah, ini luas sekali ini. Uang juga butuh ini. Gimana Bu Lasdes? Iya, ini pertanyaannya ke manajerial nih, dikompokin ya. Jadi sebenarnya adik-adik seperti sudah dijelaskan di video lecture maupun tadi juga Ibu Korta telah menjelaskan bahwa kegiatan Fase IPE ini wajib, namun kita buat ini menjadi fleksibel. Artinya kalau adik-adik bisa mengikuti sesuai dengan flowchart yang telah ditentukan, kemudian juga adik-adik willing to learn, mau belajar, tentunya ini akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kalau ada niat untuk melakukannya, untuk memberikan yang terbaik, pasti ada sesuai dengan yang kita harapkan. Tergantung yang kita harapkan seperti apa dulu nih. Gitu. Mungkin gitu kali ya dok ya jawabnya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, mengharapnya gimana? Iya ya, apa saja yang diperlukan supaya berjalan sesuai yang kita harapkan. Yaitu harapannya beda-beda soalnya ya. Iya, betul. Oke, nomor 3, mengapa kolaborasi ini hanya melibatkan 3 prodi, kedokteran, keperawatan, gizi, tidak prodi farmasi, KG, biologi. Kenapa? Karena memang, ya ini mungkin bisa dibantu dengan Bu Widya atau yang lainnya. Jadi awalnya kita itu karena tadinya kita memiliki satu fakultas kedokteran dengan berbagai macam prodi itu tadi, dijadikan satu. Dan dalam menghandle 3 prodi ini saja, fakultas masih sangat struggling ya, karena waktu, jadwal, dan lain sebagainya. Ke depan tidak menutup kemungkinan kita akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya di luar dari kandang FKKMK, di sekitar ada kedokteran gigi dan juga ada farmasi dan yang lainnya. Gitu. Kalau sekarang kita masih menghandle ini, untuk Fase IP di FKKMK, ke depannya mungkin akan ada wacana ke sana. Tapi sekarang ya masih ini dulu aja. Begitu. Alasannya seperti itu. Ya, jadi satu fakultas saja sudah susah ya menyamakan adik-adik itu mau kita jadwalkan kuliah, itu kita harus mensinkronkan jadwal 3 prodi, perawatan, gizi, dan kedokteran. Bagus sebenarnya dengan IPE dengan profesi kesehatan yang lain. Tapi mungkin itu nanti seperti KKN ya, jadi pengaturannya di universitas. Di KKN itu bisa dijalankan dengan profesi yang lebih banyak, bidang ilmu yang lebih banyak. Nomor 4, bagaimana kriteria tim CFAC dalam memilih keluarga? Pertimbangannya apa Bu Widya, Bu Lasdes memilih keluarga mitra? Dalam memilih keluarga mitra sebenarnya bukan tim Fase IPE yang menentukan. Jadi seperti tadi Dokter Prima menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing, sehingga kita benar-benar melibatkan dukuh, benar-benar melibatkan local wisdom di sana untuk menentukan keluarga mitra mana yang akan ditentukan menjadi mitra dalam Fase IPE. Selain itu juga keluarga mitra yang mau dan menandatangani inform consent tentunya. Mungkin itu, Dok. Oh iya, baik. Bagaimana mekanisme Fase IPE yang dilakukan pada era new normal? Kapan ya era new normal? Sekarang ya? Sekarang. Ya, mekanismenya seperti itu ya. Tahun pertama ya sudah ini kan sudah dijelaskan. Mana Bu? I'm sorry, I quite confused with the question for deciding the standard. Is it related with the, for example, a skill for handling
Passion or Widya. clients? Bu Widya salah kamar po. Dia lagi ikut pelatihan. Oh, kayaknya salah kamar. Makanya aku saya juga bingung. Dia bingung terus pakai bahasa Inggris. Oh. Jawab aja kali ya dok ya. Ya silakan. New normal ini sesuai dengan surat edaran rektor. Surat edaran rektor ya, adik-adik kita masih daring untuk sampai Desember 2020, sehingga kegiatan yang itu adalah kegiatan tatap muka ditiadakan, kita ganti menjadi daring, baik itu lecture maupun tutorial mungkin, atau juga kunjungan lapangan, kalau misalnya sudah ada kunjungan lapangan. Itu juga berlaku untuk angkatan-angkatan kelas adik-adik, angkatan 2019, 18, dan yang paling senior 2017. Gitu? Ya, jadi itu sama jawabannya dengan nomor 6 ya, kita edaran dari rektorat kan sampai akhir Desember ya. Nanti kita lihat apakah ada edaran lagi untuk yang selanjutnya untuk semester 2, apakah bisa luring atau daring. Kita lihat nanti. Sabar ya, sabar. Kita semester 1 dulu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Mbak Hani, sudah habiskah? Ada itu yang di chat. Di chat ada pertanyaan, apakah boleh menyampaikan pertanyaan lewat WA? Monggo Mbak Ani. WA, oh punya WA ya, grup WA ya? WA CFHC. Oh boleh banget, no, ya itu gunanya WA. Oh Mbak Hani, oh ini yang punya WA, adminnya Mbak Hani, saya nggak tahu. Isinya siapa saja Mbak Hani itu? Enggak, ini akun CFHC, WA CFHC dok. Oh bukan grup ya? Boleh, Yeah. boleh. Halo. Kan dia malu ya ketemu ngomong langsung jadi lewat WA, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Lanjut. Mana ini? Kalau semisal semester 2 masih daring, ya itu dipikir nanti ya. Itu dipikir nanti. Bagaimana jika saat sinkronus evaluasi daring terjadi kendala? Ini sudah sama, jika ada anggota kelompok yang pasif dan kurang kooperatif. Ya, ini sering terjadi ya. Terus ada yang curhat, ini kelompok saya ada yang begini. Gimana Bu Lasdes? Ya, jika ada kelompok yang pasif dan kurang kooperatif, itulah gunanya DPL. Mungkin adik-adik bisa berkomunikasi dengan DPL-nya bahwa misalnya si Abu kok dia ini ya pasrah banget kalau ada tugas dia selalu nyuruh-nyuruh aja, misalnya dia nggak ambil bagian. Nah, DPL biasanya yang akan menjembatani ke mahasiswa tersebut. Jadi serahkan kepada DPL biar DPL yang mengencourage teman Anda tersebut, misalnya dia pasif atau kurang kooperatif. Dan tentunya nanti pada saat assessment itu ada peer assessment. Jadi kita menilai sesama teman kita. Ya, dari 5 anggota di grup tersebut nanti dia akan menilai 4 temannya. Jadi akan menilai apakah kontribusinya bagus, apakah rajin dan lain sebagainya. Itu pun masuk ke dalam komponen penilaian. Ya, jadi dinilai sekali tidak hanya oleh dosennya tapi juga oleh teman-temannya. Begitu. Ya. Jadi nanti adik-adik akan saling menilai. Nah itu buatlah seobjektif mungkin ya untuk kepentingan adik-adik sendiri. Nah jadi selain ada tim CFHC, IPE, nanti juga ada DPL yang adik-adik juga bisa konsultasi dengan beliau. Lanjut, bagaimana jika seandainya ada yang mengundurkan diri? Apa solusi dari pihak IPM terkait kelompok yang ditinggalkan? Maksudnya tidak terwakili satu prodi gitu, Bu Lasdes, gimana? Itu terjadi pada kelompok saya ya, di angkatan 2017, ada mahasiswa yang mengundurkan diri pada tahun kedua. Jadi mahasiswa yang tadinya berjumlah 5 menjadi 4. Nah, tidak akan ada penambahan atau istilahnya diambil dari grup lain gitu ya, karena kita sudah menghitung masing-masing grup itu maksimal sekali pada angkatan itu adalah 6 mahasiswa per grup. Jadi kita tidak akan mengambil dari 6 orang itu, kita ambil ke grup yang tadi ditinggalkan. Tetap berjalan seperti misalnya 4 ya, berjalan seperti itu. Tetap akan ada kolaborasi di sana, walaupun misalnya yang 1 orang harus pindah di luar FKKMK. Begitu kira-kira? Ya. Oke, lanjut. Cara membangun kerjasama yang kuat, sedangkan ada yang bersikap kurang peduli. Ya, ini sama sebenarnya ya, nanti adik-adik ini sudah dewasa. Nanti silahkan dipecahkan di kelompok juga dengan bimbingan mungkin dengan DPL ya. Nanti masalah-masalah seperti itu
hanya di daerah Sleman saja. Mekanisme di Yang saya Dokter Prima, waktunya 1 menit lagi, nggih. Hah? 1 menit? Nggih. Oh, baiklah. Ini masih banyak, mungkin dipilih saja ya. Dipilih kemauan. Oh ya. Bu Lasdes sudah baca belum list pertanyaan ini? Sudah, mungkin saya rangkum kali ya, Dok. Ya, sip. Silakan, 1 menit. Tidak ada pembiayaan tambahan dalam kegiatan CFHC IPE, itu sudah ter-include dari UKT adik-adik berikan setiap semesternya. Hanya saja kalau misalnya transport yaitu pribadi. Kemudian kenapa CFHC hanya di Sleman? Ya karena FKKMK ada di Sleman. Apa kedepannya akan seluruh Yogyakarta? Ya memungkinkan sekali, tapi kita kan masih running beberapa tahun ya, belum ada 10 tahun, dan kita juga harus tetap mengevaluasi apa yang telah kita berikan di Kabupaten Sleman ini. Mungkin itu. 1 menit. Ya. Oke. Jadi saya rasa nanti bisa dilanjutkan lagi ya di sesi yang lain. Harapan saya sebenarnya dengan sinkronus ini kita bisa lebih interaktif, tapi kalau seperti ini mungkin kita asinkron saja ya, menjawab pertanyaan yang ada di question box. Ketemu langsung. Oke. Baik, semoga kedepannya adik-adik lebih aktif ya dalam berdiskusi, karena ini sebenarnya sesi diskusi. Diskusi itu 2 arah. Oke. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan dalam media apapun tadi, banyak fasilitas. Saya cukupkan diskusi untuk sesi kali ini. Mohon maaf bila saya dalam memandu ada kekurangan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Hani. Silakan Mbak Hani, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Prima yang telah memimpin diskusi pada kegiatan siang hari ini. Untuk adik-adik yang misalnya masih ada pertanyaan, nanti bisa lewat WA, kemungkinan nanti akan kami sharekan kepada dosen-dosen ini untuk kami teruskan ke adik-adik semua. Selanjutnya yaitu penjelasan penugasan virtual team building 1 yang kali ini akan dipimpin oleh Ibu Fasti. Monggo Bu Fasti. Baik, Mbak Hanifah, terima kasih. Suara saya bisa diterima dengan baik ya? Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi mungkin sudah ada yang membaca gitu ya, yang sebenarnya sudah di-upload juga di ELOP untuk guideline untuk virtual team building ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan apakah bedanya antara CFHC IPE tahun pertama antara tahun ini dengan tahun lalu. Kalau misalnya tahun lalu kita team building ini juga kita melakukan games-games, kemudian bertemu secara langsung dengan teman-teman sekalian gitu. Tetapi untuk yang tahun ini kita akan melakukan secara virtual. Jadi nanti silakan teman-teman berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, kemudian akan melakukan virtual team building antara tanggal 5 sampai dengan 22 Oktober. Jadi ada cukup waktu bagi teman-teman sekalian gitu ya, mungkin ada yang ujian ataupun misalnya ada yang perkuliahan, sehingga silahkan nanti dicocokkan jadwalnya. Kemudian silahkan disepakati akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, karena kalau Zoom mungkin ada batasan waktu 40 menit ya. Kemudian sebelum melakukan kegiatan virtual building, silahkan dari masing-masing anggota kelompok itu membuat satu slide presentasi yang kreatif untuk menceritakan tentang teman-teman sekalian. Jadi itu adalah digunakan sebagai perkenalan. Jadi virtual team building ini sebenarnya ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan perkenalan antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan games bersama atau permainan. Nah, permainannya itu adalah teman-teman bisa melihat ide permainan yang bisa dilakukan secara virtual dengan teman-teman satu kelompok. Itu saya sudah berikan link YouTube-nya gitu ya. Jadi bisa memilih salah satu dari sekian ide yang ada. Kemudian kegiatan ini itu akan dipandu oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi nanti salah satu ada yang menjadi moderator, entah ketua timnya, entah yang lainnya. Kemudian nanti kegiatan ini silahkan direkam. Kemudian hasil rekamannya itu diunggah ke YouTube, di mana sistemnya adalah unlisted untuk YouTube-nya. Kemudian link-nya itu nanti diunggah di ELOP, serta screenshot dari kegiatannya, sehingga ini adalah sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan virtual team building 1, beserta juga sebagai bukti bahwa teman-teman hadir di kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi tujuan dari virtual team building 1 ini adalah lebih ke
mengenal antar anggota kelompok seperti itu. Jadi kan tadi ada pertanyaan juga bagaimana biar akrab satu sama lain, sehingga virtual team building yang pertama ini sangat penting bagi teman-teman sekalian. Mungkin seperti itu, Mbak Hanifah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fasti atas penjelasannya. Nanti adik-adik bisa langsung melihat ke Elo untuk penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian yang acara selanjutnya yaitu pengumuman batch terbaik modul 1. Kali ini untuk yang di Elo yang sudah aktif, ini pemenangnya adalah Meli Septiani. Selamat Meli. Ini ada hadiah untuk kamu, bisa diambil di sekretariat CFHC ya. Nitip dulu Mbak Hanifah gitu nanti. Ya, Meli Septiani ya. Selamat Meli Septiani, lanjutkan keaktifanmu. Yang lain juga jangan sampai kalah ya. Oke, selanjutnya yaitu kami akan mengirimkan ini form evaluasi harapan. Bisa di screenshot terlebih dahulu atau langsung diklik, nanti mohon untuk diisi untuk evaluasi dan harapannya. Baik, bisa di screenshot dulu ya adik-adik. Oke, selanjutnya adalah post test. Pada kali ini akan dipandu oleh Bu Fasti kembali. Kepada Bu Fasti, kami persilahkan. Baik, saya izin share screen. Silahkan buka kembali Kahoot teman-teman sekalian. Kita akan bermain-main lagi dengan Kahoot. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Game-gamenya. Oke, sudah mulai ada yang masuk. Oke, jadi Kahoot ini permainannya adalah tidak hanya yang paling benar gitu, tetapi yang paling cepat jawabannya. Jumlah soalnya masih sama, ada 5 soal, kemudian masing-masing soal itu waktunya hanya 10 detik bagi teman-teman sekalian untuk menjawab. Nanti ini yang menang ada door prize-nya lagi ya Mbak Hanifah ya? Ya. Oke. Apakah masih ada? Bentar lagi kita akan mulai. Baik, rules-nya masih sama. Silakan teman-teman sekalian melihat pertanyaannya di share screen ini. Kemudian nanti di device dari teman-teman sekalian atau di gadget teman-teman sekalian tinggal mengklik warna gitu ya dari pilihan jawabannya gitu yang menurut teman-teman sekalian betul. Oh, ada yang namanya puji Tuhan. Oke. Baik, sudah tidak ada penambahan lagi dari peserta. Kita akan mulai dari Dr. Strange. Oke, baiklah. Kita akan mulai sekarang. Wow, masih banyak yang salah. Kita berdiri pada tanggal 5 Maret 1946. Jadi lebih dulu Fakultas Kedokteran daripada Universitas Gadjah Mada sendiri. Gitu ya. Kalau 1949 itu justru universitas.
Oke, kita lihat skornya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya, siap? Masih banyak yang salah ternyata. Prof. Ova ya, ada di video ya teman-teman. Silahkan cek kembali di Elok. Dr. Widya Sun kayaknya ya Bu, pasti ya. Oke, Almira Nada masih bertahan. Pertanyaan selanjutnya. Ya. RSUP Dr. Sarjito ya, RSUGM itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, bergeser. Welcome back Dianti. Next. Tertua ya, kita adalah institusi pendidikan kedokteran tertua. Oke, kita lihat skornya. Oke, persaingan ketat. Pertanyaan terakhir. Ya, yang tadi melihat presentasi perkenalan. Bayangnya menjawab dokter Prima juga, Dok. Oke. Kembar siam sih. Kita lihat skornya. Siapakah pemenangnya? Oke, Jessica ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri kuisnya pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Baik, terima Selamat kasih. untuk Jessica. Untuk adik-adik pemenang, tadi ada Dianti dan juga Jessica. Tadi juga ada Mbak Hanifah masih unmute kayaknya. Oh. Mbak Hanifah masih unmute. Enggak kok. Sudah kedengeran, sudah kedengeran. Sudah dengar. Oke. Untuk Meli Septiani, Dianti, dan juga Jessica, nanti silakan mengambil door prize-nya di Sekretariat CFHC. Ya, nanti silakan menghubungi HP CFHC terlebih dahulu untuk janjian. Baik, adik-adik sekalian, tibalah saatnya di penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Korta 1 dan juga dari manajerial CFHC IPE. Kami juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di sesi sinkronus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. dokumentasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.